Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu. Saya dari kelompok 6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang at-taqwa. Dan di sini juga saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Rani yang akan memperkenalkan dirinya sendiri. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Maharani dari kelompok 6. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai orang yang beragama Islam, kita sering mendengar kata takwa dalam kehidupan sehari-hari. Takwa merupakan salah satu bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bertakwa bisa kita lihat dengan apa yang dia lakukan sehari-hari, yakni selalu melakukan apa yang telah diperintahkan Allah untuk dikerjakan dan menjauhi segala yang dilarang Allah. Itu merupakan sebagai contoh bukti kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian takwa dari segi bahasa, takwa berasal dari bahasa Arab yang berarti memelihara diri dari siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, atau imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Akan tetapi banyak sekali orang-orang yang tidak mengetahui hal-hal tentang takwa, seperti mengetahui pengertian takwa, tanda-tanda orang yang bertakwa, keutamaan dan ganjaran bagi orang-orang yang bertakwa, ciri-ciri serta manfaat takwa bagi orang yang bertakwa. Pemahaman takwa sangatlah penting karena kita sebagai umat Islam inilah salah satu bukti bahwa kita mensyukuri nikmat Allah dan selalu mengharapkan ridhonya. Semoga kita bisa menjadi sebaik-baik hamba-Nya. Amin ya Allah ya Rabbal. Kita lanjutkan ke definisi atau pengertian tentang at-taqwa. Definisi at-taqwa di dalam Al-Quran. Di dalam beberapa ayat dalam Al-Quran tentang takwa hanya mengandung 3 pengertian, yaitu 1. At-taqwa berarti takut sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, dan peliharalah dirimu dari azab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah, terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 281. Yang kedua, at-taqwa berarti patuh dan tunduk, sebagaimana firman-Nya yang artinya, hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, terdapat dalam Quran surah Al-Imran ayat 102. Yang ketiga, at-taqwa berarti membersihkan diri dari segala dosa. Dan inilah hakikat takwa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran yang artinya, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan atau beruntung. Terdapat dalam Quran surah An-Nur ayat 52. Jadi, takwa selain mengandung arti taat dan takut, juga berarti membersihkan diri dari perbuatan maksiat. Yang dimaksud dengan takut kepada Allah ialah takut kepada Allah disebabkan dosa-dosa yang telah dikerjakannya. Sedangkan yang dimaksud dengan taat kepada Allah ialah memelihara diri untuk tidak mengerjakan dosa-dosa. Nah, selanjutnya di sini ada definisi at-taqwa menurut bahasa dan istilah. Menurut bahasa, takwa berasal dari bahasa Arab yang berarti memelihara diri dari siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Takwa berasal dari kata waqa yaqi wiqayah, yang artinya memelihara, yakni menjaga diri agar selamat dunia dan akhirat. Nah, di sini juga ada tanda-tanda orang yang bertakwa. Beriman kepada Allah dan yang gaib terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2-3. 2. Salat, zakat, puasa terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 177 dan 183. 3. Infak di saat lapang dan sempit terdapat dalam Quran surah Al-Imran ayat 133 sampai ayat 134. 4. Menahan amarah dan memaafkan orang lain terdapat dalam Quran surah Al-Imran ayat 134. 5. Takut pada Allah terdapat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 28. 6. Menepati janji
terdapat dalam Quran Surat At-Taubah ayat 4, 7. Bersabar dan menjadi pendukung kebenaran terdapat dalam Quran Surah Ali Imran ayat 146. Dan yang terakhir, berdakwah agar terbebas dari dosa ahli maksiat terdapat dalam Quran Surat Al-An'am ayat 69. Selanjutnya saya akan membahas tentang ruang lingkup takwa. Ruang lingkup takwa ini terdiri dari beberapa macam, di antaranya hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yang bertakwa atau muttaqin adalah seorang yang menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu menjaga hubungan dengannya setiap saat, sehingga kita dapat menghindari dari kejahatan dan kemungkaran, serta membuatnya konsisten terhadap aturan-aturan Allah. Ketakwaan kepada Allah dapat dilakukan dengan cara beriman kepada Allah menurut cara-cara yang diajarkannya, melalui wahyu yang sengaja diturunkannya untuk menjadi petunjuk dan pedoman hidup manusia, seperti yang terdapat dalam surat Al-Imran ayat 138, yang artinya, inilah Al-Quran, suatu ketenangan bagi manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Ruang lingkup takwa selanjutnya ada hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Selain kita harus bertakwa kepada Allah dan berhubungan baik dengan sesama serta lingkungannya, manusia juga harus bisa menjaga hati nuraninya dengan baik, seperti yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan sifatnya sabar, pemaaf, adil, ikhlas, berani, memegang amanah, mawas diri, dan lain-lain. Selain itu, manusia juga harus bisa mengendalikan hawa nafsunya, karena tidak banyak di antara umat manusia yang tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya tersebut, sehingga semasa hidupnya hanya menjadi budak nafsu belaka seperti yang tertulis dalam Al-Quran yang artinya, dan aku tidak membebaskan diriku atau berbuat kesalahan, sesungguhnya nafsu itu menyeluruh kepada kejahatan, kecuali siapa yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Yusuf ayat 53. Maka dari itu, umat manusia harus bertakwa kepada Allah dan juga dirinya sendiri, agar mampu mengendalikan hawa nafsu tersebut. Ketakwaan terhadap diri sendiri dapat ditandai dengan ciri-ciri, antara lain, pertama sabar, kedua tawakal, ketiga syukur, dan yang keempat adalah berani. Kemudian, hubungan manusia dengan manusia. Hubungan dengan Allah menjadi dasar bagi hubungan sesama manusia. Hubungan antara manusia ini dapat dibina dan dipelihara, antara lain dengan mengembangkan cara dan gaya hidupnya yang selaras dengan nilai dan norma agama. Selain itu, sikap takwa juga tercermin dalam bentuk kesediaan untuk menolong orang lain, melindungi yang lemah, dan keberpihakan pada kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, orang yang bertakwa akan menjadi motor penggerak, gotong royong, dan kerjasama dalam segala bentuk kebaikan dan kebijakan. Seperti dalam Al-Quran, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab, nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, orang yang meminta-minta, hamba sahaya, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menempati janjinya apabila ia berjanji, dan orang yang bersabar dalam kesempatan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang yang beriman. Mereka itulah orang yang bertakwa. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 177. Ruang lingkup takwa yang terakhir ada hubungan manusia dengan lingkungan hidup. Orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menjaga lingkungan dengan sebaik-baiknya. Ia dapat mengelola lingkungan sehingga dapat bermanfaat dan juga memeliharanya agar tidak habis atau musnah. Fenomena kerusakan lingkungan sekarang ini menunjukkan bahwa manusia jauh dari ketakwaan. Mereka mengeksploitasi alam tanpa mempedulikan apa yang akan terjadi pada lingkungan itu sendiri di masa depan, sehingga malapetaka membayangi kehidupan manusia. Contoh dari malapetaka itu adalah hutan yang dibabat habis,
oleh manusia mengakibatkan bencana banjir dan erosi tanah sehingga terjadi longsor yang dapat merugikan manusia. Bagi orang yang bertakwa, lingkungan alam adalah nikmat Allah yang harus disyukuri dengan cara memanfaatkan dan memelihara lingkungan tersebut dengan sebaik-baiknya. Di samping itu, alam ini juga adalah amanat yang harus dipelihara dan dirawat dengan baik. Nah, di sini juga ada manfaat at-taqwa dalam Al-Quran bagi orang yang bertakwa. 1. Takwa adalah wasiat Allah untuk seluruh umat manusia. 2. Takwa adalah perisai penjagaan dari tipu daya setan. 3. Takwa adalah jalan untuk memperoleh solusi kehidupan dan rezeki yang halal. 4. Takwa adalah media untuk mensucikan dari semua kekurangan dan aib. 5. Takwa adalah jalan untuk menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Takwa adalah syarat diterimanya amal manusia. 7. Takwa adalah salah satu sebab untuk memperoleh kemuliaan. 8. Takwa adalah media untuk memperoleh perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 9. Takwa adalah penyelamat dari siksaan. 10. Takwa adalah pintu terbukanya ilmu pengetahuan. Dan yang ke-11, takwa adalah sarana untuk memperoleh pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak sekali penerapan takwa dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita lakukan. Berikut ini, saya akan memberikan beberapa contoh penerapan takwa dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya memperbanyak membaca Al-Quran dan memahaminya. Carilah ilmu-ilmu syar'i, memperbanyak amal soleh. Yang ketiga, melakukan perbanyak ibadah. Lalu, banyak-banyaklah mengingat Allah. Mungkin hanya itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam pengucapan ataupun penyampaian materi, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.